Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Miska Hamida, absen 11, kota kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang sistem pencernaan. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ulia Nur Hasanah. Saya Dias Haryanti, absen 6. Saya Lula Nuranjani, absen 13. Sifat organ pencernaan. Mulut. Pertama ada mulut. Mulut juga disebut dengan rongga mulut atau udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilasa atau putialin yang mengurutkan amilum atau poliskardia menjadi mulut dapat gigar ludah. Saat kita makan dengan gigi disobong yang kemudian dihalus berdasarkan bentuknya gigi geraham depan, gigi geraham belakang oleh selaput merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik tidak atur makanan di dalam mulut, mencampur makanan dengan ludah. Ludah akan menghasilkan ludah. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar, yakni kelenjar ratis yang terletak di bawah telinga, kemudian kelenjar sublaris yang ada di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis yang berada di lidah. Dilansir dari Ensiklopedia Britania 2015, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan. Kerongkongan itu relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm. Berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Pada bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa kedua. Ujung kerongkongan ditutup oleh penyempitan otot di bagian atas dan bawah. Di dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembangkan dan melapisi saat mendorong makanan dan membentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas kardiak, bagian tangan fundus, dan bagian bawah pilorus. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan. Ini aku yang baca. Udah belum?
Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri, di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pylorus. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Kemudian klep sphincter pylorus berbatasan dengan usus 12 jari. Di dalam proses pencernaan protein dimulai. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus tersebut, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya dibaca sama Danti. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti sekum, kolon ascendens, kolon transversium, kolon descendens, kolon sigmoid, dan akhirnya rektum. Tugas utama usus besar itu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Pankreas itu terletak di bagian belakang bawah lambung. Kelenjar berwarna keputihan. Pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Jika masuk ke usus 12 jari, maka sel-sel tertentu dari usus tersebut akan mengeluarkan hormon sekretin dan kolesistokinin ke dalam darah. Saat hormon sekretin sampai di pankreas, maka akan merangsang produksi dan pengeluaran getah pankreas. Sedangkan hormon kolesistokinin akan merangsang kantung empedu mengeluarkan bilus yang berfungsi mengemulsikan lemak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar yang paling besar di dalam tubuh manusia, terdiri atas 2 lobus. Ada beberapa fungsi hati, yakni yang pertama, menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin. Yang kedua, menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan albumin. Yang ketiga, fungsi utama hati biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Kelenjar empedu berfungsi dari kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Ini juga berperan dalam mengumulsi lemak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hasna. Hasna, lu nge-mute, nak. Penyakit sistem pencernaan. Yang pertama ada gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Yang kedua ada diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer.
Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar di penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Yang ketiga ada hemoroid atau wasir. Hemoroid atau yang lebih dikenal dengan wasir yaitu pembekakan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau di dalam bokong, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Jika saja seseorang terdapat gejala wasir, maka hal yang sering terjadi seperti misalkan adanya pendarahan setelah buang air besar, di mana dengan warna darahnya menjadi merah terang. Adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya benjolan ini harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Adanya rasa gatal di sekitar anus. Hemoroid atau wasir biasanya sering dialami oleh mereka yang terlalu lama duduk atau wanita yang tengah hamil. Yang keempat ada konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan berserat seperti misalkan buah dan sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Jenis-jenis nutrisi pada makanan untuk sistem pencernaan: pertama ada karbohidrat, kedua ada lemak, ketiga ada protein, keempat ada vitamin, dan kelima ada mineral. Pertanyaan-pertanyaan yaitu, jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. 2. Apakah manfaat dari makanan berserat dan apa yang terjadi jika kekurangan serat? 3. Sebutkan beberapa gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan. 4. Sebutkan enzim yang terdapat pada lambung dan jelaskan fungsinya. 5. Jelaskan cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.